Assalamualaikum kawan-kawan, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Kembali lagi di channel Ruang Demokrasi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang riwayat singkat Ibnu Sina. Salah satu pemikir besar di kalangan kaum muslimin pada abad keempat dan kelima Hijriah adalah Ibnu Sina. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Di samping seorang filsuf besar, ia juga salah seorang ahli ilmu kedokteran terbesar di masanya. Pemikiran filsafatnya berkembang sedemikian rupa sehingga mampu menembus dunia timur dan barat, sebagaimana pemikiran Yunani juga menembus hatinya. Kecemerlangan Ibnu Sina dalam filsafat, ilmu kedokteran, dan ilmu-ilmu lainnya sentiasa bersemi dalam hati pecinta ilmu, sehingga hari kelahirannya selalu diperingati sampai sekarang. Setelah ia wafat lebih dari 1000 tahun, Ibnu Sina lahir pada tahun 370 Hijriah atau 989 Masehi di kota Khorasan, salah satu provinsi di Persia. Pada usia 5 tahun, ia pindah ke Bukhara bersama keluarganya. Ia tumbuh dan berkembang sambil mendengarkan diskusi-diskusi filosofis dan pelajaran-pelajaran religius tentang jiwa, akal, rahasia, ketuhanan, dan kenabian. Salah seorang guru Ibnu Sina di bidang filsafat adalah Abu Abdillah An-Natali. Ia adalah salah seorang yang membimbing Ibnu Sina hingga menjadi seorang filsuf besar. Ibnu Sina belajar buku, logika, esajot, karya Porphyrius. Bakat Ibnu Sina dalam bidang filsafat sudah tampak pada usianya yang relatif muda. Pada usia belasan tahun, ia telah mengkritik gurunya, khususnya tentang definisi yang memenuhi pandangan filsafat Ibnu Sina. Tentang ini, pendapat Ibnu Sina membedakan konsep Plato dan konsep Aristoteles. Sang filsuf muda Ibnu Sina terus menyempurnakan ilmu filsafat, logika, dan matematika yang sudah didapat hingga mencapai puncaknya pada waktu ia baru berusia 18 tahun. Karya Ibnu Sina cukup banyak jumlahnya, baik besar maupun kecil. Tetapi dalam kesempatan ini hanya akan dibicarakan beberapa yang sangat terkenal dan memiliki arti sangat penting bagi studi kefilsafatan Islam. Yang paling terkenal tentang filsafat adalah As-Sifa yang terdiri dari 19 jilid besar. Satu-satunya naskah yang lengkap dari kitab ini terdapat di perpustakaan University Oxford, Inggris. Kitab yang satu ini telah dicetak berulang-ulang, yaitu di Milan pada tahun 1473 Masehi, di Padua pada tahun 1476 Masehi, lalu di Venesia pada tahun 1482 Masehi. Setelah menulis kitab As-Sifa serta komentarnya Al-Lawahid dan setelah merevisi konsep peripetikisme di dalamnya, Ibnu Sina terdorong membuat sebuah buku lanjutan berisi pokok ilmu sejati. Buku ini menguraikan kajian filsafat tingkat tinggi hingga hanya dirinya sendiri dan orang-orang yang benar-benar ahlinya yang bisa memahaminya. Karya Ibnu Sina lain berjudul An-Najat atau Penyelamat dan Asyarat wal At-Tanbihat. Yang kedua ini merupakan salah satu kitab sebagai hasil dari suatu fase yang lebih independen dalam perkembangan intelektualnya. Ibnu Sina juga menulis sebuah buku berjudul Al-Mantiq Al-Masyriqiyyin atau Filsafat Timur. Dalam buku ini diterangkan bahwa para sejarawan mengatakan bahwa filsafat timur berbeda dari filsafat barat yang bersumber dari filsafat Yunani yang sangat bersifat rasionalistik. Dalam konsep Ibnu Sina, selain mementingkan rasio, filsafat timur juga memperhatikan hakikat wahyu ilahi. Maka sehingga secara ringkas dapat dikatakan bahwa ciri khas hasil pemikiran filosofis Ibnu Sina berpusat pada konsep konvensi wahyu. Pemikiran ini mewarnai semua karyanya, baik karya-karya dalam kitab filsafat timur maupun dalam kitab-kitab lainnya.